Shalom, semangat pagi untuk kalian semua. Ibu yakin kalian sudah kenal dengan ibu. Orang lama, stok baru. Saat ini kita harus maklum ya, karena pandemi COVID-19, kita harus belajar daring, tidak bertatap muka secara langsung. Namun bagi anak-anak kami sekalian, kalian bisa lihat lewat video ini, ibu secara langsung, dan pelajaran kalian pun ibu yakin jangan ketinggalan, karena kita mengajar lewat video ini. Baiklah anak-anakku yang manis, untuk pelajaran pertama, kelas 8, hidup beriman. Coba dibuka buku paketnya halaman 1. Kalian baca dan ikuti nanti itu. Tapi sebelumnya dengarkan dulu penjelasan ibu. Beriman, kata dasarnya iman. Menurut kitab Perjanjian Lama, kata iman itu sama dengan aman. Artinya berpegang teguh. Kalau kata bendanya, keteguhan hati. Jadi kalau beriman, berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal. Karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Itu menurut kitab Perjanjian Lama. Sekarang menurut kitab Perjanjian Baru. Iman artinya percaya kepada Kristus. Jadi kalau beriman, tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga tidak lagi mengandalkan kebijaksanaannya sendiri atau kekuatannya sendiri, tetapi melekatkan dirinya pada kuasa dan perkataan Dia. Kata Dia di sana Tuhan Yesus yang ia percaya. Sedangkan menurut Ibrani 11 ayat 1 dikatakan di sana, iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi bisa diambil arti iman menurut kitab Ibrani, melihat, meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Itu menurut kitab Ibrani. Anak-anakku yang manis sekalian semua, iman itu kelihatan dari perbuatan dan cara hidup. Seseorang bisa kita nilai beriman dari mana, anak-anak? Dari perbuatannya, dari cara hidupnya, dari perilakunya setiap hari. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Itu sebabnya juga ada tertulis dalam Yakobus 2 ayat 17b, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya iman itu adalah mati. Berarti yang jelas ada iman yang hidup dan ada iman yang mati. Bagaimana ini iman yang hidup? Iman yang hidup, keteguhan hatinya, kepercayaannya kepada Tuhan dinyatakan melalui apa? Praktek hidupnya setiap hari. Bagaimana iman yang mati? Iman yang mati, kepercayaannya kepada Tuhan tidak disertai dengan perbuatannya. Anak-anak yang manis, kita lihat ada beberapa contoh tokoh Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang dijuluki beriman kepada Tuhan. Kita mulai Perjanjian Lama, yaitu Abraham. Abraham boleh dibaca nanti di Kejadian 12 sampai
Kejadian 22. Abraham dijuluki orang beriman. Allah menyuruh Abraham untuk meninggalkan tempat tinggalnya, keluarganya, sanak saudaranya, lingkungannya ke negeri yang belum pernah ia jalani. Ia harus berpisah dari semua orang-orang yang dekat dengan dia. Dengan janji Allah, itu di kitab Kejadian 12 ayat 1-3, Allah membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, memberkati Abraham, dan membuat namanya masyhur. Abraham akan menjadi berkat. Allah juga akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Oleh Abraham semua orang di muka bumi akan mendapat berkat. Kemudian Allah juga menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria. Anak satu-satunya, anak yang lama ditunggu. Harus dipersembahkannya pada saat usianya sudah ujur. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia menurutinya. Dia melaksanakannya. Tokoh kedua, Nuh, nanti bisa kalian baca di Kejadian 6 sampai Kejadian 9. Allah menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Tidak ada lautan, tidak ada daratan pada saat itu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang banyak mengejeknya dan menganggap dia kurang waras. Berbagai tekanan dialaminya. Namun ia tetap percaya dengan perintah Tuhan dan melakukannya. Itu yang dialami oleh Nuh. Jadi dari kedua tokoh perjanjian lama itu, apa yang kita lihat dari kisah kehidupannya, apa sikap mereka? Pertama, ketaatannya melakukan perintah Allah tanpa bertanya dan tanpa mengeluh. Abraham langsung dia pergi ke negeri yang belum pernah ia jalani. Sedangkan Nuh membuat bahtera walaupun pada saat itu tidak ada lautan. Yang kedua, tetap berpegang teguh dengan janji Allah. Yang ketiga, percaya dengan sepenuh hati dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu dari kedua tokoh itu. Sekarang kita lihat tokoh perjanjian baru dalam Alkitab perjanjian baru. Pertama, perempuan Kanaan. Itu nanti bisa kita lihat atau kalian baca dalam Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. Bagaimana perempuan Kanaan? Orang Kanaan kalau dari segi latar belakang dianggap kafir oleh orang Yahudi. Menurut adat istiadat orang Yahudi, bahwa orang Kanaan itu dengan orang Yahudi tidak boleh berbaur. Karena mereka dianggap kafir. Kalau berbaur, mereka akan diberikan hukuman. Dalam perikop ini, perjanjian baru, perempuan Kanaan itu memiliki anak perempuan yang lagi kerasukan setan dan sangat menderita. Apa yang dilakukan? Dia datang menemui Tuhan Yesus, memohon untuk Tuhan Yesus mau menyembuhkan putrinya. Datang memohon kepadanya. Namun apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menunjukkan sikap yang menyakitkan hatinya. Kalau dibaca di perikop itu, ada perkataan Yesus mengatakan seperti ini. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi apa jawaban perempuan Kanaan itu? Perempuan Kanaan itu menjawab, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wanita itu tidak peduli walaupun kata-kata Yesus menyakitkan. Dia tetap meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Dia memiliki hati yang teguh. Terus memohon kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan putrinya yang sedang sakit. Akhirnya Yesus pun mengabulkan permintaannya. Di sana kita lihat ada keteguhan hati perempuan Kanaan itu. Contoh yang kedua, perwira di Kapernaum. Bisa kalian baca di Lukas 7 ayat 1-10. Perwira Kapernaum itu pejabat, memiliki seorang hamba. Hambanya sakit keras. Hubungan pejabat dengan hamba pada waktu itu sebenarnya jauh itu. Tapi apa yang kita lihat?
Perwira ini sangat mengasihi hambanya, malah dia mengutus beberapa orang suruhannya untuk meminta Yesus menyembuhkan penyakitnya. Yesus pun datang pula mau berkunjung ke rumahnya. Tapi ketika Yesus itu datang mau berkunjung ke rumahnya, perwira itu mengetahuinya. Apa yang dilakukan oleh perwira itu? Perwira itu merasa bahwa dia tidak layak, walaupun dia pejabat, dia tidak layak menerima Yesus untuk datang ke rumahnya. Apa yang dikatakannya? Dikatakan saja, aku yakin kalau Yesus pun bisa menyembuhkan dari jauh, karena bagi dia ada kuasa. Dikatakan saja sepatah kata, hambaku pasti sembuh. Itu keyakinan perwira itu. Maka mendengar itu, Yesus heran. Maka Yesus mengatakan, iman sebesar ini tidak kujumpai di tengah-tengah orang Israel sekalipun. Jadi, dari situ jelas kita lihat, anak-anakku sekalian, sikap kedua tokoh dalam perjanjian baru itu sebagai orang beriman kita lihat. Pertama, percaya akan kuasa Tuhan Yesus. Kedua, memiliki keteguhan hati. Baiklah anak-anakku yang manis, sampai di sini dulu pelajaran kita saat ini. Minggu depan akan kita lanjutkan. Tapi coba diulang kembali apa yang tadi Ibu ajarkan. Arti iman menurut perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kedua, contoh tokoh-tokoh orang beriman. Selamat berjumpa minggu depan.